Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NPM 120510250047. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang dimana saya itu membuat programming untuk menghitung diskon, terus mengkategorikan nilai siswa, sama bikin looping. Nah, yang pertama itu ada diskon. Di sini ada ini mana ini tuh template-nya bahasa sih. Di sini buat deklarasinya ada integernya itu 100 member. Terus untuk yang double itu ada total belanja, diskon, besar diskon, sama total akhir. Kenapa di sini aku pakai double? Karena nanti aku bakal pakai buat ngitung diskon karena pakai koma-koma, dan buat nanti output dari si total belanjaannya. Nah, pertama aku nampilin masukkan total belanja dengan printf ini. Nanti angka yang aku ketik itu dimasukinnya pakai cara yang scanf ini. Jadi nanti angka yang masuk itu bakal kebacanya sebagai atau kedeteksinya itu sebagai total belanja. Nah, di sini pakai simbol %LF karena si total belanja ini sifatnya adalah double. Lalu setelah aku masukin total belanjaannya, bakal muncul pertanyaan status member nih, aku tuh member atau bukan. Kalau misalnya member nanti ketik 1, kalau misalnya bukan ketik 0. Nah, yang misalnya nih 1 gitu, itu tuh bakal kebacanya sebagai status member karena di sini scanf-nya integer sebagai status member. Nah, aku udah masukin total belanjaan sama status membernya. Lalu masih ada kondisinya nih, karena yang member sama bukan member kan beda. Kalau status membernya 1, misalnya member, dan kalau misalnya total belanjaannya lebih dari 500.000, outputnya itu bakal ada diskon 15%. Kalau misalnya di bawah 500.000 bakal dapat diskonnya cuma 10% aja. Nah, else if-nya, kondisi lainnya, kalau misalnya aku bukan member. Kalau aku bukan member dan belanjanya di atas 500.000, aku dapat diskon 5%. Dan kalau misalnya aku belanjanya di bawah 500.000, aku nggak dapat diskon. Nah, di sini ada diskon sama dengan 0,15% itu maksudnya adalah nanti diskonnya itu yang ini dapatnya 15%. Nah, 15% ini kalau didesimalin jadi 0,15. Ini tuh buat aku ngitung. Nah, tadi udah nih masukin total belanjaan sama 100 member, tinggal dihitung kan. Nah, buat ngitungnya sendiri aku ini bikin rumus, tapi itu terpisah dan nggak nyatu sama ininya gitu. Jadi pokoknya ngitungnya terpisah. Di sini juga ada tanda miring 2 dan catatan perhitungan. Ini tuh cuma yang hijau ini cuma notes, jadi nggak akan ngaruh ke programnya. Di sini ada rumusnya buat ngitung besar diskonnya. Itu aku ngitung total belanja dikaliin diskon. Misalnya 100.000 dikali 15% gitu. Maksudnya 1 juta dikali 15%. Terus total akhirnya itu total belanja ada tadi dikurangi sama besar diskon yang udah tadi aku hitung. Lalu nanti keluar deh outputnya, total yang harus dibayar berapa. Nah, itu sebagai total akhir. Jadi total akhir yang tadi itu bakal ditaruh di printf yang ini. Ini kenapa %.2f, karena aku mau nanti si outputnya itu bakal ada 2 angka di belakang koma. Di sini aku mau run. Misalnya total belanja aku ini 1 juta. Nah, ceritanya aku itu member. Nah, karena aku member, belanjaan aku lebih dari 500.000, aku dapat diskon 15%. Dan karena udah dihitung, jadi total yang harus dibayar adalah 850.000. Nah, coba lagi misalnya kalau aku bukan member. Kok tidak muncul?
Bentar ya Kang Teh, tidak muncul. Nah, udah muncul lagi. Misalnya aku belanjanya di bawah 500.000 deh, 400.000. Aku bukan member. Nah, karena aku bukan member dan aku belanjanya di bawah 500.000, aku nggak dapet diskon apa-apa. Jadi, total yang harus dibayarkan tetap 400.000. Kita lanjut, nilai mahasiswa. Di sini deklarasinya itu aku cuma pakai satu, yaitu nilai mahasiswa sebagai integer. Di sini masukkan nilainya dengan integer scanf-nya, dan nanti masuknya ke nilai mahasiswa. Jadi angka yang kita input ini bakal terbaca sebagai nilai mahasiswa. Dan ada kondisi nih, kalau misalnya nilai mahasiswanya di bawah 0 atau di atas 100 kan nggak mungkin. Jadi bakal inputnya itu tidak valid, input tidak valid. Aku printnya kayak gitu dengan return 1. Kenapa return 1? Karena ini kan terbilangnya nggak akan kepake gitu datanya, jadi diberhentikan lah si programmingnya. Ulang lagi deh, kayak input lagi. Nah, kalau misalnya masukin nilainya benar nih dari 0 sampai 100, ada 4 kondisi. Kalau misalnya nilainya lebih dari 85 sampai dengan, dan nilainya kalau misalnya nilainya lebih dari 85 sampai 100, nanti muncul grade-nya itu A. Kalau misalnya nilainya lebih dari 75 dan sampai 84, itu grade-nya B. Kalau misalnya nilainya lebih atau sama dengan 60 sampai 74, itu grade-nya C. Dan else ini yang bukan ke semuanya, jadi 0 sampai 59 itu nanti muncul outputnya grade D atau tidak lulus, dan tidak lulus maksudnya. Dan di sini returnnya 0 karena udah selesai gitu. Nanti bakal balik lagi ke awal. Ini aku coba run lagi. Misalnya di sini aku masukin nilainya adalah 150. Nah, inputnya tidak valid nih. Jadi coba ulangi lagi. Sekarang aku mau masukin nilainya adalah 90. Oh, dia grade-nya A. Lagi. Misalnya nilai dia sekarang adalah 66. Kita cek. Sekali lagi, aku mau masukin nilainya 15 deh. Nilai dia 15. Wah, tidak lulus. Seperti itu. Lalu yang looping itu aku pakainya for. Jadi buat looping itu ini tuh aku ngikutin yang dari Bu Marisa. Jadi kita itu pakai indeks. Jadi di sini ada keterangan integer dengan indeksnya itu sama dengan 1. Jadi nanti indeks yang awal muncul itu terhitung sebagai 1. Nah, karena kita mengelupnya 5 kali, jadi kita tuh indeksnya itu 1 sampai dengan 5. Jadi maksudnya adalah aku mau ngeluping 5 kali. Dan i++ ini untuk, ya pokoknya untuk kayak rumusnya kayak pengulangan. Nanti indeks 1 nanti nambah terus sampai jadi indeks 5. Nah, outputnya bakal saya belajar bahasa C sebanyak 5 kali. Terus di sini pakai new line biar nanti tuh bacaan saya belajar bahasa C-nya tuh enggak horizontal gitu, jadi ada barisnya gitu loh. Di sini pakai %d karena ya kita pakai integer, dan di sini
kita bakal masukinnya ngitungnya itu pakai I atau indeks. Nah, ini aku mau run. Oh, ini pakai rectangle karena ya begitu. Aku mau run. Nah, itu deh muncul nih. Saya belajar bahasa C sebanyak 5 kali. Sudah sekian, terima kasih. Maaf videonya panjang. Terima kasih Kang Teteh.